Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, anak-anakku yang soleh, yang solehah, yang cerdas. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran PKN. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan materi tentang dampak positif kebinekaan bagi bangsa Indonesia. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga dengan banyaknya keberagaman ini menimbulkan potensi terjadinya konflik. Keberagaman adalah kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, baik itu ras, agama, kebudayaan, jenis kelamin, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kondisi keberagaman yang ada di masyarakat tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga sejumlah dampak negatif. Apa saja dampak positif yang ditimbulkan keberagaman masyarakat? Yang pertama, interaksi dalam kehidupan masyarakat lebih dinamis. Artinya, dalam kehidupan di tengah masyarakat, kita akan terus bergerak, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh untuk membeda-bedakan latar belakang, karena pada hakikatnya, jika memang kita ingin hidup di masyarakat dengan baik, dengan lebih dinamis, maka keberagaman di masyarakat itu bisa kita terima. Yang kedua, keberagaman di masyarakat ini adalah modal dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Hal ini bisa kita lihat bagaimana dengan keberagaman, kreativitas, kemudian inovasi akan jauh lebih berkembang jika memang terdapat perbedaan dalam berpikir dan juga berkreasi. Yang ketiga, dampak positif adanya keberagaman masyarakat ini akan menimbulkan atau memunculkan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Ini sangat besar potensi yang bisa digali, di antaranya potensi ekonomi dengan adanya para wisatawan yang datang ke masyarakat atau ke bangsa kita, bangsa Indonesia. Indonesia sangat banyak budayanya, sangat banyak bahasanya, dan ini merupakan daya tarik. Kemudian yang keempat, ciri khas tertentu bagi sebuah bangsa. Nah, ketika kita bicara tentang keberagaman masyarakat,
tentu ada hal-hal yang memang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Contoh dalam hal tari-tarian misalkan. Dalam tampilan ada tari Saman, ini dari Aceh. Tari ini memang asli dari Aceh. Aceh adalah bagian dari Indonesia, sehingga ini adalah kekayaan bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, hidup menjadi lebih berwarna. Berwarna dalam artian dalam interaksi dengan masyarakat, kita tidak hanya pada satu golongan, pada satu kelompok, pada satu ras, pada satu agama, sehingga dengan perbedaan-perbedaan ini, hidup kita ini bisa lebih berwarna, bisa lebih banyak pengetahuan, bisa lebih banyak ilmu yang kita peroleh dari perbedaan-perbedaan tersebut. Selain dari dampak positif, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat, ini antara lain yang pertama memupuk bibit konflik yang akan menghambat pembangunan. Menurut Suryono Sukanto, konflik adalah dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara, termasuk ancaman atau kekerasan, sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik. Jadi, ketika memang ada satu individu atau kelompok mempunyai kepentingan, mempunyai keinginan, dia gunakan segala cara, menghalalkan segala cara, termasuk mengancam dan juga melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, muncul paham rasisme dan radikalisme. Rasisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasialisme. Sedangkan rasialisme itu adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Kemudian radikalisme ini adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Ini menurut Kartodirjo pada tahun 1985. Jadi ketika ada kelompok di tengah masyarakat yang selalu saja menentang bahkan bermusuhan dengan penguasa atau kelompok-kelompok lain yang memiliki hak-hak istimewa, maka inilah yang disebut dengan radikalisme. Yang ketiga, ini pergesekan antar golongan. Dengan banyaknya keberagaman, jika memang tidak dibarengi dengan toleransi, dengan rasa saling menghargai, saling menghormati, ini akan menimbulkan pergesekan, pertentangan antar golongan yang kemudian menimbulkan kehidupan yang tidak nyaman untuk dijalani. Oleh karena itu, toleransi sebagai salah satu cara untuk menghindari pergesekan antar golongan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Yang keempat, munculnya etnosentrisme. Ya, ketika ada seseorang yang berasal dari kelompok etnis yang cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik dibandingkan dengan sifat kebudayaan yang lainnya,
itulah yang disebut etnosentrisme menurut Coleman dan Cressy. Jadi kalau ada seseorang yang menganggap bahwa budayanya, bahwa masyarakatnya ini lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan masyarakat yang lainnya, ini disebut dengan etnosentris dan sangat berbahaya bagi kehidupan kita ketika memang etnosentrisme ini berkembang di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, sulit mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, ketika memang adanya perbedaan suku, agama, ras antar golongan dan antar golongan, ini tidak bisa diterima, tidak bisa disadari sebagai sesuatu yang memang mesti ada, harus ada dalam kehidupan manusia, maka sangat sulit ya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ketika ini terjadi, maka kita sebagai bangsa Indonesia yang besar, di mana kita hidup di negara ini akan terpecah belah, kemudian menjadi hancur, dan kita tidak lagi menjadi sebuah bangsa yang dapat hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Kemudian materi kita pada hari ini tentang dampak positif keberagaman di masyarakat yang kemudian dibarengi dengan dampak negatif yang juga timbul dari keberagaman. Terima kasih, selamat belajar, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.